Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat rekan-rekan pembelajar manajemen warna. Pada sesi kali ini kita akan mencoba untuk membahas materi kelanjutan, yaitu tentang RGB, CMYK, and color separation. Pada pembahasan kali ini kita akan mempelajari tentang additive and subtractive color model. Jadi kita akan mempelajari apa itu warna aditif dan apa itu warna subtraktif, dan kaitannya terhadap proses color separation atau pemisahan warna. Dan dilanjutkan dengan ada praktikum. Namun untuk praktikum tidak akan kita bahas di sesi ini. Teman-teman bisa belajar ketika nanti ada pertemuan online atau via Google Meet. Oke, sebelumnya saya ingin mengajak teman-teman berdiskusi sedikit ya tentang monitor dan printer, karena kaitannya manajemen warna adalah bagaimana kita mengkreasikan suatu warna yang termanage dengan baik, di mana warna-warna tersebut kaitannya dengan preview monitor dan hasil cetaknya nanti di printer. Printer di sini bebas ya, nggak mesti printer digital printing atau cetak offset, bisa flexo, rotogravur atau sablon. Bagaimana kita bisa mendapatkan hasil monitor yang sama dengan hasil printer. Tapi itu adalah cita-citanya. Ya, namun pada kenyataannya, apakah warna monitor itu sama dengan printer? Oke, ketika kita berdiskusi tentang warna monitor sama dengan warna printer, artinya kita juga berpikir pada penerjemahannya. Ya, warna monitor itu adalah warna RGB, sedangkan warna printer itu adalah warna CMYK. Kemudian ketika kita bicara dengan warna monitor sama dengan warna printer, artinya kita juga harusnya bertanya, apakah warna RGB sama dengan warna CMYK? Nah, pertanyaan berikutnya adalah seperti itu. Apakah bisa disamakan antara warna RGB dan warna CMYK? Itu yang akan kita bahas di sini. Teman-teman tentunya harus tahu dulu apa itu warna RGB dan apa itu warna CMYK. Oke, seperti yang kita pernah bahas di pembahasan sebelumnya, bahwa spektrum warna itu adalah sebuah gelombang radiasi energi yang bisa kita lihat ya oleh mata manusia, itu di antara 380 nanometer hingga dengan 780 nanometer. Nah, gelombang cahaya tersebut itu adalah visible light atau cahaya yang bisa kita lihat. Namun untuk cahaya-cahaya yang tidak bisa kita lihat itu masih banyak sekali, di bawah 380 nanometer, mulai dari sinar UV, X-ray, cahaya gamma, itu tidak bisa kita lihat. Atau yang di atasnya, di atas 700 nanometer infrared, gelombang pendek, dan ultrasonic itu tidak bisa kita lihat. Ya, itu termasuk dalam kategori invisible light. Oke, mungkin ada beberapa kawan kita atau mungkin hewan atau makhluk hidup, makhluk ciptaan Tuhan lainnya yang bisa melihat invisible light tersebut. Nah, untungnya aja kita nggak bisa melihat ya, jadi kita hanya bisa melihat ya gelombang yang dapat kita lihat aja, 380 nanometer hingga dengan 780 nanometer, yang terdiri dari beberapa spektrum cahaya, mulai dari ungu ya hingga warna yang merah. Seperti ini adalah berbagai macam spektrum cahaya yang bisa kita lihat. Oke, secara teori kita bisa bagi additive color mixture dan subtractive. Warna aditif atau pencampuran warna aditif itu terdiri dari 3 warna utamanya, yaitu warna merah, warna hijau, dan warna biru, atau biasa orang bilang RGB ya. Jadi RGB itu adalah warna red, green, blue ya. Warna cahaya yang disebut juga sebagai additive primer. Additive primer itu yaitu red, green, blue. Kemudian kalau kita bicara bahasa primer, tentunya ada bahasa sekundernya. Apa itu warna cahaya sekundernya? Yaitu
persilangan atau irisan dari red dan green yaitu yellow, irisan dari green dan blue adalah cyan, dan irisan dari blue dan red adalah magenta. Dan irisan dari ketiga cahaya tersebut jika dipadukan maka bisa menghasilkan cahaya putih. Cahaya putih ini merupakan irisan dari ketiga cahaya tersebut. Ya, ini cahaya putih. Nah, cahaya itu adalah sebuah energi yang dihasilkan oleh tiga cahaya ini. Ya, cahaya putih itu adalah sebuah energi yang dihasilkan oleh tiga cahaya red, green, blue yang teman-teman bisa lihat perpaduannya secara sempurna, maka dia bisa menghasilkan cahaya putih yang merupakan pencampuran dari cahaya merah, hijau, dan biru dengan panjang gelombang yang berbeda-beda hingga menyempurnakan keseluruhannya menjadi cahaya putih. Berikut adalah bentuk kita sedikit simulasi ya. Di sini ada simulasi, teman-teman bisa lihat. Hello, I'm Elizabeth Kennedy, and we're here today to talk about the Pasco Color Mixer, which is a brand new product, very exciting. I think you're really going to like it. Di sini maksudnya As adalah you can see, kita the bisa color mixer lihat percampuran and a dari white cahaya merah, background screen hijau, mount dan on the biru Pasco dengan optics track screen yang sudah on the disiapkan. bench here. But it's not necessary to use the bench. You could use a white wall. You could use your whiteboard. You could stand these pieces just like this. It's helpful to have the bench. I like to use it because it keeps things more stable. But it's not absolutely necessary to have it, which is part of the versatility. Untuk melihat the color mixer, as the name implies, joins three colors up to three colors of light together. And we'll start out and we'll have a look at the first color, which is going to be red today. And I'll use this sturdy little knob on the back to just turn on the red, and I'll dial it up from not on at all, very low intensity, all the way up to high intensity, to its brightest. And there it is. It's a beautiful circle of red light. Now, ini I cahaya can merah. take another color such as green, and I can ask myself what would happen if I mixed green light with red light. Well, if I turn it on just very, very low at first and bring up the intensity, I can see that the green light and the red light overlap in this region, and when they do, they create yellow light. Maybe not what I would have predicted, but it turns out that that's the case. Now, I had the red light on and I brought up the green light. Suppose I turn down the red light, and let's see what happens to the yellow color. Ketika hijau As merahnya it goes back to diturunkan, just maka green, dia it akan fades ke through a series hijau dan of kuning more and hilang. more green colors, almost a lime green. So now I can turn on the third light, third color of light, kita coba and mix it untuk in, cahaya the yang blue. ketiga, cahaya As I biru. bring up the blue light, I see the regions of Ada overlap beberapa between green irisan and yang blue muncul ya, and red and blue, cahaya biru and in dengan the cahaya region of merah overlap of menghasilkan all three of cahaya the lights, magenta, I see a dan combination cahaya that looks biru very dengan much cahaya like white hijau light. menghasilkan cahaya So cyan. using just three colors of light, I can create Campuran many other ketiganya bisa colors. In menghasilkan fact, cahaya all the putih. colors necessary to have a color television, for example. Now, also, if I would like
Tadi sedikit ya teman-teman bisa lihat, jadi pencampuran cahaya tersebut antara red, green, blue bisa menghasilkan cahaya putih, dan ketidakadaan cahaya red, tidak ada cahayaan green, dan ketidakadaan cahayaan blue, maka tidak menghasilkan gambar apapun. Gitu. Ya, kita bisa lihat di sini RGB ya, sampelnya. Nah, ketika kita melihat warna monitor tanpa ada cahaya red, tanpa ada cahaya green, dan tanpa ada cahaya blue, maka hasilnya adalah gelap, ya, blank, ya. Jadi tidak ada red, tidak ada green, dan tidak ada blue, hasilnya blank. Sedangkan perpaduan antara red, green, blue menghasilkan cahaya putih. Jadi ketika di sini backgroundnya teman-teman lihat warna merah, background merah tambah background hijau tambah background putih, biru, maka di sini jadi warna putih. Seperti itu teman-teman. Oke, kemudian kalau teman-teman lihat di sini yang paling gampang nih ya, warna kuning di sini adalah pencampuran dari cahaya merah dan cahaya hijau menghasilkan warna kuning. Di sini di sebelah blue-nya, cahaya birunya off, ya, hitam, artinya tidak ada cahaya biru yang mempengaruhi kedua cahaya ini. Nah, akhirnya menghasilkan warna kuning. Oke. Baik, ini seputar warna RGB atau cahaya. Jadi kalau kita bicara aditif, warna aditif artinya atau warna RGB atau warna cahaya, nah itu berarti seputar cahaya hijau, merah, dan biru. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu subtractive color mixture atau pencampuran warna subtraktif. Oke, warna subtraktif merupakan 3 primary pigment color. Jadi kalau kita bicara tentang warna subtraktif, itu artinya kita bicara tentang warna primer tinta, ya, tinta yang berasal dari pigmen. Jadi warna yang bukan berasal dari cahaya, cuma berasal dari pigmen, yaitu warna yellow, magenta, dan cyan. Yang mana warna ini yang tadinya merupakan warna aditif sekunder, sekarang menjadi warna subtraktif primer. Oke, subtraktif primer adalah warna cyan, magenta, dan yellow. Tentunya juga sama halnya dengan warna sebelumnya yang kita bahas, yaitu warna RGB. Dia memiliki irisan, di mana irisannya adalah aditif primer. Jadi warna subtraktif primer memiliki irisan warna aditif primer. Oke, cyan dengan magenta beririsan menjadi warna blue. Kemudian magenta dengan yellow beririsan menjadi warna red, dan yellow dengan cyan beririsan menjadi warna green. Jadi sama red, green, blue itu adalah irisan dari warna subtraktif primer yang menghasilkan irisannya warna aditif primer. Baik, di sini juga pencampuran dari warna cyan, magenta, yellow, black, cyan, magenta, yellow menghasilkan warna black. Ya. Jadi ketiadaan tinta cyan, magenta, yellow adalah putih. Kebalikannya dengan RGB. Kalau RGB ketiadaan cahaya red, green, blue, maka gelap, hitam. Sedangkan pencampuran dari cahaya red, green, blue adalah putih. Kalau di aditif atau di subtraktif atau di warna primary pigment atau CMYK, maka pencampuran dari cyan, magenta, yellow adalah black. Ketiadaan tinta cyan, magenta, yellow adalah putih, karena dasarnya tidak ada tinta. Karena tinta itu umumnya di atas media kertas yang umumnya warnanya putih. Oke, itu yang perlu kita pahami. Dan komposisi warna cyan, magenta, yellow ini yang tentunya teman-teman baiknya sudah mulai hafal ya. Ketika cyan tambah magenta jadilah blue, magenta tambah yellow irisannya adalah red, kemudian yellow dengan cyan adalah green. Dan masing-masing ini mempunyai warna komplementer. Dan nanti kita bicara tentang warna komplementer, yellow adalah warna komplementernya blue. Apa itu warna komplementer? Komplementer itu adalah warna yang tidak menghasilkan, bukan merupakan unsur dari warna yang ingin dihasilkan. Seperti misalkan yellow.
Yellow ini adalah unsurnya, unsur RGB-nya adalah green dan red. Yang warna yang tidak mempengaruhi green dan red itu adalah warna blue. Jadi komplementernya yellow adalah blue, kemudian komplementernya magenta adalah green, dan komplementernya cyan adalah red. Oke, ini yang perlu teman-teman mulai biasakan. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, dalam pemisahan warna cyan, magenta, yellow, black, ketika kita bicara tentang warna tinta atau warna cetak, ini biasanya digunakan pada proses cetak offset, fotografer, flexo, atau sablon, atau bahkan digital printing. Ya, semua warna akan dipisahkan karena dibagi berdasarkan unit atau proses pencetakannya masing-masing. Misalkan kita katakanlah di dalam digital printing, tetap ada warna. Pada pencetakan warna proses ada unit cyan, magenta, yellow, dan black. Begitu juga pada cetak offset ada unit cyan, magenta, yellow, dan black. Kenapa dipisahkan? Karena untuk menghasilkan warna full color ada proses raster image processing, di mana teman-teman akan membuat raster, dan perpaduan raster tersebut bisa menghasilkan hasil warna yang akan full color. Padahal adalah ilusi yang dihasilkan oleh campuran warna cyan, magenta, yellow, black untuk menghasilkan cetakan warna proses, yaitu warna color tersebut. Nah, untuk menghasilkan reproduksi warna tersebut, maka ada proses separasi atau pemisahan warna dengan filter komplementernya yang tadi sudah kita bahas sebelumnya ya. Komplementernya adalah misalkan katakanlah cyan itu warna misalkan katakanlah yellow itu adalah warna pembentuknya adalah filter green dan red, berarti komplementernya adalah blue. Maka untuk menghasilkan film warna yellow, maka dibutuhkan filter blue. Oke, nanti kita akan bahas lebih detailnya pada pembahasan. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan tentang subtractive color mixture atau pencampuran warna subtraktif seperti yang sudah kita bahas di sebelumnya. Berikut adalah pola atau diagramnya RGB, dan sebelah kanannya adalah pola dan diagramnya CMYK. Nah, ini mungkin sudah mulai teman-teman ingat-ingat terus nih ya, komposisinya seperti ini, jangan kebalik-balik ya. CMYK adalah warna tinta, RGB adalah warna cahaya. Oke. Nah, CMYK adalah hasil dari subtraktif color mixture ya, dan RGB adalah aditifnya. Subtraktifnya adalah cyan, magenta, yellow. Aditifnya adalah red, green, blue. Oke, dimana kalau pada proses pencampuran tinta, pada tinta warna cetakan ya, itu menyerap energi cahaya. Tinta yellow menyerap energi cahaya blue, tinta magenta menyerap energi cahaya green, dan tinta cyan menyerap energi cahaya red. Oke, komposisi ini nantinya akan kita kaitkan dengan proses pencetakan atau pembuatan film pada acuan cetak. Oke, untuk menghasilkan film cyan, magenta, yellow, dan black adalah menggunakan filter-filter tersebut, filter blue, green, dan red untuk menyerap cahaya yang dipantulkan dari objek yang sudah berwarna ya. Oke, dan diserap oleh cahaya filter tersebut sehingga menghasilkan film untuk cyan, magenta, yellow, dan black. Namun sebelumnya teman-teman perlu tahu bagaimana proses naturalnya ya, natural atau fisikanya bagaimana ketika teman-teman melihat sebuah cahaya yang dipantulkan dari objek yang sudah tercetak. Kita balik prosesnya seperti ini. Oke. Ada 3 unsur utama yang teman-teman perlu miliki ketika melihat sebuah cahaya. Ya, tentunya harus ada objeknya, kemudian ada light, illuminant, ya, atau sumber cahaya, dan ada observer atau manusia. Oke, dimana si matahari atau di sini kita gunakan matahari ya sebagai illuminantnya, sebagai pemberi cahaya. Dia memberikan energi yaitu cahaya red, green, blue, yang artinya cahaya red, green, blue itu kalau dipadu-padankan menghasilkan cahaya warna putih. Oke.
cahaya warna putih yang terpantulkan ke kertas putih akan diteruskan juga ke mata kita. Ya, kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya, cahaya itu bisa diteruskan, ya, bisa diserap, dan bisa juga transparansi, diteruskan ya. Teruskan maksudnya karena transparan objeknya. Oke. Bisa direfleksikan, bisa diabsorb, dan bisa diteruskan. Oke, kemudian ketika dipantulkan kepada oleh kertas putih, maka cahaya putih itu akan diserap oleh mata kita, diterima mata kita, cahaya red, green, blue, sehingga mata kita bisa menerjemahkan objek tersebut berwarna putih. Karena tintanya kertasnya putih, belum ada tintanya. Oke. Kemudian kita coba untuk melakukan sebuah eksperimen, yaitu menggunakan tinta warna yellow, cetak di atas permukaan kertas putih tersebut. Maka matahari yang tetap memberikan cahaya red, green, blue-nya, yang artinya cahaya putih tersebut, kemudian dipantulkan ke atas objek atau kertas yang sudah diberikan tinta warna yellow, maka dia menyerap cahaya blue. Sudah kita sepakati ya, yellow menyerap cahaya blue. Kenapa menyerap cahaya blue? Karena blue itu merupakan komplementernya yellow. Karena blue tersebut ya tidak membentuk cahaya kuning. Oke. Yang membentuk cahaya kuning adalah pencampuran cahaya red dan cahaya green yang sudah kita lihat tadi videonya sebelumnya. Cahaya red dan cahaya green yang beririsan tersebut menghasilkan cahaya warna kuning. Maka blue tidak menghasilkan cahaya tersebut, maka blue akan diserap oleh tinta yellow. Oke. Cahaya blue diserap oleh tinta yellow, makanya meneruskan cahaya green dan cahaya red, sehingga mata kita memproses cahaya green dan red tersebut, green dan red ini, dan menganalogikan bahwasanya itu tinta yellow. Itu tinta yellow yang dicetak di atas kertas putih. Mata kita melihat seperti itu. Oke. Kemudian kita coba tambahkan lagi tinta berikutnya di atas permukaan tinta yellow tersebut, di atas objek kertas ini, itu tinta magenta, di mana tinta magenta ini nantinya akan menyerap cahaya berikutnya. Ya, kalau tadi yellow itu sudah menyerap cahaya blue, nah kira-kira magenta itu menyerap cahaya apa? Komplementernya. Ya, belum bisa tebak. Komplementernya magenta adalah green. Oke, maka dia tidak akan memantulkan cahaya green. Yellow sudah menyerap cahaya blue, magenta sudah menyerap cahaya green, maka dia hanya meneruskan satu cahaya, yaitu cahaya red. Ya kan? Cahaya red yang diteruskan ke mata kita, sehingga mata kita melihatnya sebagai wah merah, red, gitu kan? Karena kita tahu yellow tambah magenta, ya, di CMYK yellow plus magenta jadi merah. Masuk ya logikanya ya. Karena blue diserap oleh yellow, green diserap oleh magenta. Oke. Kemudian diteruskan cahaya merah, sehingga magenta plus yellow di rumus CMYK adalah merah. Oke, di situ letak sinkronisasinya antara rumus RGB CMYK. Oke. Terusnya coba kita timpah lagi satu tinta lagi warna cyan. Oke. Sehingga gimana nih teman-teman kira-kira ya, mungkin teman-teman sudah bisa menebak bahwa cahaya yang diteruskan oleh matahari itu diberikan oleh matahari sepenuhnya cyan, magenta, red, green, blue, dan masing-masing red, green, blue tersebut diserap oleh masing-masing color. Yellow menyerap cahaya biru, magenta menyerap cahaya hijau, dan cyan menyerap cahaya merah. Semuanya diserap sehingga tidak ada yang dipantulkan ke mata kita. Ya, tidak ada yang dipantulkan ke mata kita. Semuanya diserap semua. Sehingga mata kita kok nggak ada yang mantul ya. Artinya itu adalah hitam, black. Seperti itu. Oke. Dimana black tersebut dihasilkan dari cahaya yang tidak terpantul sama sekali. Tidak ada cahaya. Jadi campuran warna cyan, magenta, yellow adalah black. CMYK
campurannya adalah black. Oke, masing-masing memiliki filter. Ya. Ketika teman-teman cahaya RGB terpantul ke objek putih, maka diteruskan sepenuhnya. Ketika terpantul ke objek kuning, maka diserap warna cahaya birunya. Ketika dipantulkan ke objek magenta, maka diserap cahaya hijau, yang diteruskan hanya magenta. Jadi yellow plus magenta adalah red. Kemudian ketika dipantulkan lagi ke di atas objek cyan magenta yellow, maka hanya tidak ada cahaya yang bisa dipantulkan. Sehingga mata kita teorinya membaca itu adalah hitam. Teorinya ya, pada aktualnya mungkin ada istilahnya hue error. Hue error itu adalah penyimpangan cahaya yang dipantulkan efek tinta yang tidak solid. Jadi tidak 100% hitam, tapi agak kecoklatan atau mungkin agak warna yang dominan nantinya di depan. Oke, baik, kita lanjut. There are two main color models used in design, RGB and CMYK, and it's important to know which to use and for what purpose. RGB stands for red, green, and blue, and is used for anything that is to be displayed on a monitor or screen, such as websites or videos. The very same screen you are watching this video on is most likely made up of millions of pixels. Each pixel is broken down into 3 subpixels that are either red, green, or blue. These subpixels are added in various combinations to make an array of different colors for the pixel. For instance, if the red and green subpixels are turned on all the way, the resulting pixel would be yellow. Or if the red pixel was dim and the blue pixel was on all the way, the resulting color would be purple. All 3 subpixels added together create white, which is why RGB is known as the additive color model. CMYK, on the other hand, is a subtractive color model and creates white by subtracting colors. CMYK stands for cyan, magenta, yellow, and key, which is black, and should be used for anything that is printed with ink. CMYK works by starting with a lighter page, usually white, and then layering each color together until the final image is produced. This image is made up of tiny dots of either cyan, magenta, yellow, or black. The bigger the dot, the more that color is represented, and the more colors that overlap, the darker the section of image will be. In addition to CMYK printing, you can also print with Pantone colors. These are specifically colored inks and are a more accurate way of achieving a desired color that CMYK cannot perfectly represent. Pantone colors can also include metallic inks that CMYK cannot produce. When designing for print, make sure you set up the artwork in CMYK and don't simply convert it later on. And also keep in mind that you are viewing the CMYK file on an RGB screen, and the final product might vary from what your screen shows. For more information, visit us at expresscards.com.au. We also have a range of videos to help you understand various aspects of print and design. Oke, baik. Ya, tadi sekilas tentang warna RGB dan CMYK. Warna RGB, warna CMYK tentunya keseluruhan warna ini tujuannya tadi adalah untuk membentuk color separation atau pemisahan warna. Ya, baik tadi kita bahas tentang RGB filtering, kemudian juga CMYK sebagai outputnya. Nah, di sini teman-teman bisa kita bahas lebih lanjut ya kaitannya terhadap proses cetak, tentunya untuk menghasilkan sebuah pisah warna atau color separation, pemisahan warna untuk proses cetak CMYK printing atau warna proses. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, di mana cahaya putih itu terdiri dari cahaya red, green, blue, yang dimana ketika terpantulkan ke kertas putih maka 100% akan pindah ke mata kita sehingga semua cahaya akan masuk ke mata hingga masih membacanya sebagai cahaya putih. Begitu juga ketika kita kasih tinta yellow di atas permukaan kertas, maka cahaya blue akan terserap, hanya meneruskan cahaya green dan cahaya red sehingga mata kita membaca itu adalah warna kuning. Yang mana sudah kita ketahui bersama, cahaya green dan blue itu merupakan pembentuk cahaya warna kuning. Kemudian ketika kita mencetak hanya tinta magenta, maka dia menyerap cahaya green
Tinta magenta tersebut menyerap cahaya green dan hanya meneruskan cahaya red dan cahaya blue, yang mana cahaya red dan cahaya blue itu adalah pembentuk warna magenta. Begitu juga dengan warna cyan, ketika tinta cyan kita cetak di atas kertas putih, maka dia menyerap cahaya red sehingga hanya meneruskan cahaya green dan cahaya blue untuk membentuk warna cyan. Dan ketika kita mencetak black, maka dia akan menyerap semua cahaya baik red, green, blue sehingga tidak meneruskan cahaya apapun ke mata kita, sehingga mata kita menyatakan bahwasanya objek tersebut berwarna hitam. Oke, prinsipnya seperti ini, seperti yang sudah disampaikan di slide sebelumnya juga. Kita bisa lihat proses tersebut kaitannya terhadap separasi atau pemisahan warna. Oke, ketika pembuatan film, plat, atau acuan cetak lainnya, atau pembuatan raster image processing pada RIP server untuk membuat color separation, maka hal tersebut akan dilakukan proses sebagai berikut, di mana suatu objek atau original, ya, yang kita lihat di sini, objek ini kita lihat full color. Oke, full color tersebut akan diberikan filter blue, ya, filter blue ketika pembuatan film, ya. Kemudian diberikan filter cahaya blue, maka dia akan menyerap area-area yang nantinya akan menjadi film yellow. Oke, karena blue tersebut adalah complementary color dari yellow. Yellow kan pembentuk warnanya adalah green dan red, maka cahaya tersebut akan ditahan oleh filter blue sehingga menghasilkan film negatif, dan negatif film tersebut menjadi menghasilkan film positif warna yellow. Maka hanya yang ada warna yellow-nya saja yang diteruskan. Contohnya sebagai berikut. Kita lihat yellow akan diteruskan. Oke. Kemudian green, karena green mengandung yellow maka akan diteruskan. Red juga karena red mengandung yellow maka akan diteruskan. Oke. Dan black full color atau black CMYK maka akan diteruskan ketika melalui filter green. Melalui filter blue. Begitu juga dengan warna lainnya seperti proses color separation warna magenta. Ya, warna magenta tentunya dengan filter warna hijau, filter green. Filter green ini akan meneruskan warna black CMYK, akan meneruskan warna red, yang mana warna red tersebut adalah komposisi CMYK yellow dan magenta, maka akan diteruskan. Kemudian warna magenta itu sendiri akan diteruskan. Dan warna blue yang mana komposisinya adalah warna cyan plus magenta, maka dia akan diteruskan. Karena ada unsur magentanya maka akan diteruskan. Begitu juga dengan untuk objek, ya, kita menghasilkan plat warna cyan dengan filter warna red, ya, warna red adalah filter komplementernya cyan, maka si filter red ini akan meneruskan cahaya berikut, ya, black cyan itu sendiri, ya, untuk menjadikan positif cyan. Kemudian kita lihat green, karena green campuran cyan dan yellow maka dia akan diteruskan cyannya. Kemudian blue, yang mana cyan dan magenta, maka dia akan teruskan. Begitu juga teman-teman ketika proses separasi untuk black. Nah, untuk black ini kita menggunakan ketiga filter tersebut, ya, ketiga filter red, green, blue untuk meneruskan cahaya black itu sendiri. Oke, karena filternya lebih ketat lagi nih, sehingga dapatlah rumusannya filter blue untuk warna yellow, filter green untuk warna magenta, filter red untuk warna cyan, dan filter RGB atau filter white untuk warna black. Oke. Ini adalah rumusnya ketika teman-teman mengekspos film, ya, film untuk
proses cetak. Jadi sebelum adanya raster image processing, sebelum adanya RIP server ya, sebelum teman-teman kenal proses separasi menggunakan otomatis dengan software, maka proses separasi itu menggunakan filter pada pembuatan film. Oke, itu pada manual color separation. Oke, sehingga jadilah seperti ini teman-teman. Kalau kita lihat diagram berikut, ya, diagram ini kita lihat di mana ada filter blue, dia hanya meneruskan cahaya blue, filter green hanya meneruskan cahaya green, red juga begitu, hanya meneruskan cahaya red, ada modified filter, ya, kemudian kita bisa lihat red, negatif red, hingga menghasilkan positif cyan. Filter green, negatif green, kemudian menghasilkan film magenta, begitu juga filter blue menghasilkan film yellow. Nah, ketiganya itu digabungkan menjadi warna full color ketika proses cetak. Nah, ini hasil filmnya. Film negatif, ya, yellow negatif, magenta negatif film, cyan negatif film, black negatif film. Ketika dibalik menjadi proofing, yellow proofing, magenta proofing, cyan proofing, black proofing. Ketika proses pencetakan, ya, separasi, maka yellow plus magenta jadi seperti ini, yellow plus magenta plus cyan seperti ini. Kemudian yellow plus magenta plus cyan plus black jadi seperti ini. Proses cetaknya adalah seperti ini, yang paling bawah. Jadi proses pembuatan filmnya atau pembuatan platnya seperti yang di atas. Oke, itu juga terjadi pada digital printing karena ada proses separasi di situ. Karena semua foto reproduksi proses printing harus melalui proses separasi. Karena kita mencetak menggunakan 4 tinta, ya, cyan, magenta, yellow, dan black. Oke, dan ilusi itu juga merupakan raster ya. Ketika kita membuat ilusi itu semakin sempurna dengan adanya half-tone screen atau raster dengan menggunakan sudut raster yang juga sudah ditentukan. Jangan sampai sudut rasternya tidak dipersiapkan dengan baik sehingga tidak membentuk pola atau roset yang baik juga. Ya, karena kita di sini menggunakan AM screening, di mana rasternya itu terpola dengan teratur dan memiliki sudut raster. Contohnya di sini yellow, kemudian di magenta, kalau bisa lihat sudut rasternya, ya, ada kemiringan tertentu, kemudian cyan, dan ketika penumpukan yellow plus cyan, maka dia akan membentuk pola yang sudah teratur. Itu juga yellow, magenta, dan cyan, kita lihat polanya, ya, sehingga menghasilkan contoh yang full color, ya, untuk menghasilkan hasil cetakan yang sesuai dengan semirip mungkin ya dengan hasil akhir yang ingin kita capai, ya, yaitu dari continuous tone menjadi half tone yang warnanya tidak terlalu jauh perbedaannya. Oke. Ketika kita menggunakan sudut raster yang salah, yang berbeda-beda, maka nanti akan muncul roset atau pattern yang terlihat terlalu kasar sehingga mengganggu pemandangan atau penglihatan kita, sehingga kita seakan-akan tidak rata, tidak spot seperti ini. Ini kan dalam perbesaran sekian kali ya setelah diperbesar. Oke. Ya, jika ada pertanyaan seputar pembahasan ini, teman-teman bisa diskusikan pada pertemuan di Google Meet pada waktu yang sudah ditentukan nantinya. Oke, atau bisa chat di kolom pertanyaan ya, kolom chat di bawah. Baik, jangan lupa coba untuk melakukan sedikit latihan ya menggunakan CMYK dan RGB color slate yang ada di software desain, baik Corel ataupun Adobe InDesign atau Adobe Illustrator atau Adobe Photoshop. Kemudian juga coba kita gunakan PDF Print Production Tools pada PDF untuk melihat color separation preview. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.